Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Widodo, NPM 201111031, kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, yaitu tentang saham. Jadi kita masuk di masalah. Di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan saham, jenis-jenis saham, dan karakteristik saham. Tujuan penulisan ini adalah agar kita lebih memahami dan mendalami pokok pembahasan yang berjudul saham, khususnya tentang pengertian saham, jenis-jenis saham, dan juga karakteristik saham. Kemudian kita masuk di pengertian saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Jenis saham yang pertama ada saham biasa atau common stock. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa mempunyai berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah, yang pertama adalah hak kontrol, kedua hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga adalah hak primitif atau primitive right. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Beberapa karakteristik saham preferen adalah, pertama ada preferen terhadap dividen, dan yang kedua adalah preferen pada waktu likuidasi. Kemudian keuntungan membeli saham. Keuntungan membeli saham yang pertama adalah memperoleh dividen. Tujuan investor hanya ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya yang akan dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua adalah kepemilikan perusahaan. Tujuan investor dalam hal ini untuk menguasai perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar penguasaan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah berdagang. Tujuan investor adalah untuk menjual kembali saham yang dimiliki pada saat harga tinggi. Jadi, pengharapannya adalah saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan dari jual beli sahamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Weston dan Brigham. Yang pertama adalah laba per lembar saham atau earning per share. Yang kedua, tingkat bunga mempengaruhi laba perusahaan. Yang ketiga, jumlah kas dividen yang diberikan. Yang keempat, jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Dan yang kelima adalah tingkat risiko dan pengembalian. Kemudian istilah harga saham. Yang pertama ada previous price, menunjukkan harga saham saat penutupan pada hari sebelumnya. Yang kedua, open atau opening price, menunjukkan harga saham saat pembukaan sesi pertama perdagangan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi. Yang ketiga, high atau highest price, menunjukkan harga tertinggi atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Yang keempat, low atau lowest price, menunjukkan harga terendah atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Yang kelima ada last price, menunjukkan harga terakhir yang terjadi atas suatu saham. Yang keenam, Cheng, menunjukkan selisih antara harga saham pembukaan dan harga saham penutupan yang terjadi. Yang ketujuh ada close atau closing price, menunjukkan harga saham saat penutupan perdagangan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore. Kemudian untuk resiko kepemilikan saham. Yang pertama adalah tidak mendapat dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika mengalami kerugian. Dengan demikian,
potensi yang ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua adalah capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli saham. Terkadang keuntungan menghindari potensi kerugian yang semakin besar seiring terus menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual sahamnya dengan harga rendah. Dan istilah ini dikenal dengan istilah penghentian kerugian atau cut loss. Untuk kesimpulannya, jadi disimpulkan saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti ia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan melalui bursa efek dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham yang pemilikan mereka dicatat dalam daftar saham tersebut. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak atas untuk mendapatkan bagian dari saham yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Oke, terima kasih. Sekian dari saya atas waktunya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.